Assalamualaikum, ketemu lagi di Rinaldi's Kitchen. Kali ini kita akan membuat pisang bolen yang merupakan oleh-oleh khas dari Bandung. Untuk tahu cara membuatnya, tonton videonya sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel aku dulu ya untuk tahu resep-resep terbaru dari aku. Pertama-tama, kita akan membuat isiannya terlebih dahulu. Ini bahan-bahan yang diperlukan: 1 sendok makan margarin dan 6 buah pisang. Saya menggunakan pisang raja yang sudah matang seperti ini. Pisang raja ini sangat cocok sekali dijadikan isian pisang bolen karena rasanya yang manis dan legit. Kita mulai buat ya. Panaskan pan, lelehkan margarin, dan panggang pisang raja di atasnya. Apabila bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan, balik dan panggang kembali. Dipanggangnya setengah matang saja ya, karena apabila terlalu matang, pisangnya akan menjadi benyek. Setelah itu, angkat dan dinginkan. Sambil menunggu pisangnya dingin, kita akan membuat kulitnya. Ini bahan yang pertama: 50 gram tepung terigu protein tinggi, dan 40 gram margarin. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu ke dalam wadah, lalu masukkan margarin. Setelah itu, aduk hingga rata. Aduk dengan menggunakan tangan hingga benar-benar rata. Kira-kira seperti ini. Setelah itu, tutup dengan menggunakan plastik wrap seperti ini, lalu simpan di kulkas selama kurang lebih 15 menit. Sekarang kita akan membuat bahan kulit yang kedua. 100 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram margarin, 40 ml air, 15 gram gula halus, dan sejumput garam. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu, tambahkan gula halus, garam, lalu aduk rata. Tambahkan margarin, aduk dengan menggunakan sendok. Masukkan air, lalu aduk hingga rata. Saya menggunakan tangan agar adonannya lebih bisa tercampur rata. Diaduk hingga kalis seperti ini ya. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam plastik wrap seperti ini, lalu simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu kulit bolennya, kita akan menyiapkan pisangnya. Isian pisang ini bisa ditambahkan keju agar rasanya lebih enak. Karena saya akan membuat pisang bolen dengan ukuran yang cukup kecil, maka pisang ini saya bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kerat bagian tengahnya. Ambil 1 buah keju yang telah kita potong seperti ini, lalu selipkan ke dalam keratan yang kita buat tadi. Lakukan hingga semua pisangnya habis. Ini bahan kulit pertama yang telah kita buat tadi. Keluarkan dari plastik wrap, lalu bagi menjadi 18 bagian yang sama besar dan dibulat-bulat seperti ini. Satu bulatan kira-kira beratnya sekitar 5 gram. Sisihkan sebentar. Ini bahan kulit yang kedua. Keluarkan dari plastik wrap, bagi menjadi 18 bagian yang sama besar, lalu bulatkan. Satu bulatan ini beratnya kira-kira 10 gram. Ambil 1 bulatan bahan kulit kedua, lalu giling dengan menggunakan rolling pin hingga sedikit pipih. Setelah pipih, masukkan bahan kulit pertama yang telah kita bulatkan tadi.
lalu lipat seperti amplop. Setelah itu, gilas kembali hingga tipis, lalu lipat kembali menjadi seperti amplop. Lakukan hal yang sama hingga seluruh adonannya habis. Ambil satu lipatan yang telah kita buat tadi, lalu gilas kembali hingga tipis. Letakkan pisang di bagian tengahnya, lipat kembali menjadi seperti amplop. Kira-kira seperti ini ya. Pastikan kulitnya menutupi seluruh bagian pisang. Lakukan hingga seluruh adonan kulitnya habis. Satu resep ini bisa menghasilkan 18 buah pisang bolen dengan ukuran yang kecil. Toppingnya, saya menggunakan kuning telur, susu kental manis, keju parut, dan meses. Campurkan 1 butir kuning telur dengan sedikit susu kental manis. Kemudian aduk rata. Siapkan loyang yang telah dialasi dengan baking paper, lalu letakkan pisang bolen di atasnya. Disusun seperti ini ya. Setelah itu, olesi bagian atasnya dengan kuning telur. Beri taburan meses dan keju parut di atasnya. Saya menaburkan setengah bagian meses dan setengah bagiannya lagi keju parut. Kira-kira seperti ini. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius hingga matang. Pisang bolennya sudah matang apabila keju parutnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Jadinya seperti ini. Bentuknya menarik bukan? Dan rasanya pun legit sekali. Selamat mencoba ya. Jangan lupa klik like, komen, dan share jika kamu suka resep ini.